ini kan orang-orang sering kali nembak Gus Yahya. Wah, Gus Yahya nih pernah ketemu Netanyahu. Wah, ini kenapa kok NU buka hubungan dengan Israel? Itu gimana sebenarnya NU sekarang sedang melihat perkembangan genosida Gaza dan bagaimana NU menyikapi prospek resolusi konflik antara Israel dan Palestina? Saya kira seperti beberapa kali disampaikan oleh Gus Yahya ya di berbagai forum bahwa Gus Yahya katakanlah pernah hadir ke Israel, melakukan kunjungan ke Israel dalam sebuah forum besar di Israel. Dari awal Gus Yahya mengatakan bahwa kenapa dia hadir ke sana adalah untuk memperjuangkan nasib Palestina. Ini seolah-olah memang paradok. Iya, paradok. Paradok. Jadi beliau berjuang untuk bangsa Palestina atau membela bangsa Palestina, tapi kenapa datang ke acara Yahudi? Iya, itu. Nah, misalnya kan begitu. Betul, ya. Itu yang jadi ini memang seolah-olah paradok dan ini menjadi strategi yang memang kemudian tidak banyak ditempuh oleh para tokoh Islam. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Ngalir di podcast Ngalir HIUI. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial untuk membicarakan satu topik yang sangat spesial juga, sangat relevan bagi perkembangan Islam di Indonesia. Jadi pada pertemuan kita hari ini, dalam podcast kita episode kali ini, kita akan dibersamai oleh Gus Muhammad Najib Aska, yaitu Wakil Sekretaris Jenderal dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan hari ini kita akan mendiskusikan tentang visi global Nahdlatul Ulama di abad kedua. Saya sapa dulu, Gus Najib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Gus Najib? Alhamdulillah. Ini Gus Najib kabarnya baru dari Jakarta juga nih ya, jadi sangat sibuk sekali. Betul. Ya, masih mengajar juga ya di UGM? Masih. Ya. Saya masih full time di UGM. Ya. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan diskusi banyak tentang ini Gus Najib. Peran NU di abad kedua. Beberapa tahun lalu saya kalau tidak salah ingat 2022 atau 2023 100 tahun NU itu di Gelora Delta Sidoarjo. Betul. Itu Gus Yahya itu mendeklarasikan abad kedua NU. Selamat datang abad kedua Nahdlatul Ulama. Nah, ini kan jadi satu momentum yang sangat luar biasa bagi pergerakan NU dan tidak hanya bagi NU tapi juga bagi umat Muslim Indonesia dan juga bagi negara Indonesia gitu. Karena magnitud NU sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar pasti punya pengaruh begitu. Nah, pertanyaan pertama Gus Najib, ini terkait dengan bagaimana sih kita sebenarnya harus mendefinisikan dan memaknai visi global NU di abad kedua ini? Oke, terima kasih. Ya, betul. Jadi memang kebetulan Gus Yahya terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu akhir 2021. Akhir Desember 2021. Kita pelantikan awal 2022 dan kemudian persis peringatan 1 abad itu di penghujung 2022. Jadi memang kepemimpinan Gus Yahya ini memang menandai abad baru atau abad kedua dari Nahdlatul Ulama. Gus Yahya termasuk orang yang memang sejak awal memiliki engagement internasional yang tinggi. Beliau tahun 1999 sudah ditunjuk oleh Gus Dur sebagai juru bicara. Juru bicara presiden ya, waktu salah satu juru bicara presiden Abdurrahman Wahid. Jadi dan beliau punya pengalaman yang luas di bidang internasional. Beliau juga disiapkan saya kira oleh Gus Dur untuk merawat itu, membangun jejaring internasional itu. Karena itu begitu beliau jadi ketua umum, beliau dari awal memang sudah membayangkan atau sudah merumuskan tema yang berdimensi global. Artinya NU tidak hanya merupakan kekuatan lokal atau nasional, tapi NU adalah kekuatan global. Tagline yang beliau pakai ya untuk peringatan 1 abad itu kan kira-kira merawat jagat, membangun peradaban. Merawat jagat, membangun peradaban. Jadi ada dimensi ekologis di satu sisi, merawat jagatnya, membangun peradaban itu adalah kesadaran global. Kesadaran global Nahdlatul Ulama yang memang kalau menurut
definisi dan konstruksi Gus Yahya, NU itu sejak lahir memang memiliki misi global. Misi global. Bukan hanya misi lokal atau nasional. Jadi kelahiran NU itu dikaitkan dengan krisis perubahan global ya. Ya. Khususnya runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Ya, betul. Ya, jadi ada pergeseran peradaban, lalu juga munculnya kekuasaan baru, rezim baru di Arab Saudi, yang saya kira mempengaruhi dinamika kekuatan Islam. Ya. Dan NU kira-kira lahir dalam konteks itu, dan kemudian membentuk Komite Hijaz, ya itu bahkan sebelum kelahirannya, lalu kemudian melakukan misi ke Saudi dan sebagainya. Jadi kira-kira kalau difahami, dirumuskan secara sederhana, saya kira adalah bahwa Gus Yahya ingin mengembalikan Nahdlatul Ulama kepada khitoh awalnya, khitoh sejak kelahirannya pada 1926 untuk menjalankan misi dan mandat peradaban. Ya. Untuk menjalankan mandat Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan peradaban. Mungkin kira-kira itu. Oke, baik. Jadi kita melihat bahwa ada satu motivasi yang sangat besar sekali bagian untuk berkontribusi pada pewacaan peradaban di tingkat global. Betul. Nah, ini kan ada kaitannya dengan pembicaraan soal fikih hadroh ini. Betul. Gus Najib. Betul. Dan kita sudah melihat mungkin beberapa teman-teman yang mengikuti isu fikih peradaban secara dekat itu seringkali mengikuti halakoh fikih peradaban di pesantren-pesantren. Nah, itu diskusinya menarik-menarik ya, Gus Najib. Karena ada diskusi tentang apakah sistem nation state itu relevan, apakah khilafah itu harus dikembalikan kembali, bagaimana kita harus memikirkan rule based international order. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau melihat ke konsep fikih peradaban, apakah ini merupakan sebuah keberlanjutan dari Islam Nusantara nih? Kami ada bukunya ini nih. Tulisannya Pak Ahmad Baso yang juga aktif di NU saya pikir, dan ada bukunya juga ini Ketua Les Bumi ya, Gus Kiai Jadul Maula. Apa keterkaitan antara konsep-konsep itu Islam Nusantara, fikih peradaban itu bagaimana kita mengkoneksikan semua itu? Mungkin kalau mau dikoneksikan adalah kira-kira begini. Jadi bahwa Islam Nusantara itu muncul sebagai sebuah tema ketika Muktamar Nahdlatul Ulama 2015 di Jombang. 2015 di Jombang itu menjadi tema. Jadi kira-kira tema mengenai pentingnya mengembangkan Islam Nusantara. Kira-kira gitu sebagai tema, sebagai tagline ya. Dan itu kira-kira mewadahi apa-apa yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama atau bahkan dalam lebih luas lagi sebenarnya Islam di Indonesia mengenai corak keberagamaan yang distinct, yang memiliki karakteristik berbeda dengan Islam yang berkembang dan awalnya memang bertumbuh di Timur Tengah. Nah, jadi itu 2015 muncul ya sebagai satu tagline, sebagai satu formulasi mengenai karakteristik keberagamaan Islam di Indonesia yang berbeda, dan waktu itu memang kan Islam dalam konteks global sedang mengalami semacam apa ya, semacam mungkin krisis. Dalam artian karena Islam itu kan identik dengan Timur Tengah. Kebetulan Timur Tengah memang sedang mengalami kecamuk yang luar biasa. Betul. Ya, mulai dari macam-macam lah. Kekerasan, terorisme, ya macam-macam itu di sana. Jadi kemudian seolah-olah identik Islam, terorisme, kekerasan, perang dan lain-lain. Lalu hadirnya Islam yang berbeda ini, yang di Nusantara ini kemudian karena itu dilakukan kira-kira dalam konteks global seperti itu. Islam Nusantara. Nah, kemudian sebenarnya Islam Nusantara kemudian salah satu fase penting sebelum apa yang kemudian disebut sebagai fikih peradaban itu, Mas Haza, itu sebenarnya momen pada tahun 2019. Yaitu ketika Nahdlatul Ulama menyelenggarakan acara namanya Munas Alim Ulama, Musyawarah Nasional Alim Ulama. Dalam Munas 2019 itu Nahdlatul Ulama, saya kira para ulama Nahdlatul Ulama ratusan jumlahnya, itu membuat saya kira keputusan yang sangat penting mengenai fikih kewarganegaraan. Betul. Jadi itu momen yang sangat penting karena di Munas itu diputuskan bahwa kategori kafir dalam fikih politik itu tidak relevan dalam konteks negara bangsa. Itu keputusan yang sangat radikal dalam konteks diskursus global. Betul. Karena sebagian besar kanon-kanon fikih itu kan diproduksi pada masa khilafah. Sehingga kira-kira konsep utama mengenai muslim dan non-muslim adalah kira-kira seperti muslim atau kewarganegaraan adalah muslim, di luar muslim adalah kafir.
kafir ada kategori harbi atau dhimmi, Harbi atau kira-kira dhimmi, gitu. betul. Dhimmi yang di dalam perlindungan membayar pajak, harbi yang memerangi dan bisa diperangi, kira-kira begitu ya. Nah kemudian para ulama NU itu secara berani saya kira membuat keputusan pada tahun 2019 itu mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam fase baru yaitu negara bangsa. Negara bangsa. Kita bukan lagi hidup dalam sistem kekhalifahan. Karena itu kita memerlukan fikih politik yang baru. Ya. Fikih kewarganegaraan yang baru. Yaitu apa? Bahwa semua muslim dan non muslim itu ya warga negara yang setara. Ya. Yang berbeda dengan ketika dulu zaman Darul Islam itu selain muslim itu berarti kafir. Kafir itu di bawah muslim. Kira-kira gitu ya. Betul, ya. Nah, itu saya kira awal yang penting dari apa yang kemudian disebut sebagai fikih peradaban tadi. Jadi rekontekstualisasi fikih dalam konteks peradaban baru. Yaitu peradaban pasca khilafah. Yaitu peradaban ketika sistem politik global itu didasarkan atas konsep negara bangsa. Konsep negara bangsa memerlukan formulasi baru mengenai fikihnya, fikih politiknya, yaitu fikih kewarganegaraan. Ya. Nah, saya kira itu kalau mau dirangkai ya, Islam Nusantara, fikih peradaban itu sebenarnya diperantarai oleh konsep penting mengenai keputusan 2019 mengenai fikih kewarganegaraan, yang itu menjadi basis bagi formulasi fikih peradaban yang kemudian memang gencar dilakukan terutama setelah Gus Yahya menjadi ketua umum oleh 2022. Lalu kita bahkan menyelenggarakan Muktamar Internasional Fikih Peradaban pada awal 2023 ya kalau saya nggak salah, kira-kira begitu di Surabaya, bertepatan dengan dengan acara di Sidoarjo itu satu abad. Nah, dan itu saya kira menjadi diskursus penting karena kita mengangkat wacana yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama kepada atau di depan atau di forum yang menyertakan atau di partisipasinya dari para ulama global, dari Timur Tengah, dari Eropa, dari mana-mana. Saya kira itu, Mas. Baik, ya. Jadi itu sempat menimbulkan keramaian juga tuh. Betul, soal sangat ramai itu. Benar, kafir harbi, kafir zimmi. Itu dibilang NU tuh sudah tidak menganggap lagi istilah kafir. Padahal itu kan sebenarnya perdebatan harus dilihat dalam perspektif fikih ya. Betul, fikih dan fikih kewarganegaraan, fikih politik, bukan konteks teologinya. Bukan konteks teologi, ya. Jadi, oke, baik. Terkait dengan itu, Gus Najib, ini kan sedang marak sekali isu dialog antar agama, terutama setelah kemarin Paus Fransiskus mangkat dan juga sekarang sudah ada Paus Leo ke-14. Ini betul. NU sedang mengambil langkah-langkah apa lagi nih selain R20 dan juga mungkin pembentukan Institute for Humanitarian Islam. Apa langkah-langkah yang sedang diambil NU nih, Gus Najib kalau boleh tahu nih? Ya, betul. Jadi memang kemarin Nahdlatul Ulama ya khususnya Gus Yahya saya kira termasuk orang yang memiliki hubungan cukup dekat dengan Paus Fransiskus. Ya memang yang saya kira kita semua tahu mengikuti bahwa beliau seorang paus yang memiliki perhatian kuat ya kepada isu-isu kemanusiaan, pada isu-isu global kira-kira gitu, di mana saya kira beliau dalam beberapa hal saya kira membongkar katakanlah doktrin-doktrin yang klasik di tradisional di Katolisisme. Jadi beliau termasuk berani dan Gus Yahya beberapa kali forum termasuk pertemuan saya kira di Vatikan di sebelum beliau bahkan ketua umum. Dan saya kira kita kemudian menjalin hubungan yang cukup dekat dengan Vatikan, termasuk Vatikan mengirimkan wakilnya meskipun bukan paus ketika Nahdlatul Ulama menyelenggarakan R20 R20 berkaitan dengan acara G20 di Bali. Nahdlatul Ulama waktu itu memiliki inisiatif mengusulkan kepada pemerintah untuk menggelar forum para pemimpin agama dunia khususnya yang dalam lingkaran G20 untuk diselenggarakan di Bali dan disetujui, dan kemudian kita menggandeng Robitoh Alam Islami untuk menjadi co-hostnya. Dan itu forum yang cukup sukses dihadiri oleh saya kira pimpinan-pimpinan utama agama dunia, termasuk wakil dari Vatikan. Jadi Paus Fransiskus mengirimkan pidatonya karena beliau secara fisik tidak mungkin hadir langsung karena waktu yang pendek dan lain-lain. Beliau mengirimkan pidato yang kemudian dibacakan oleh Duta Besar Vatikan di Jakarta. Jadi saya kira itu engagement yang penting dan
insya Allah itu akan berlanjut ya. Ya. Kita merespon dengan baik, kita menyambut dengan baik. Saya kira terpilihnya Paus baru ini yang menurut berbagai pihak tampaknya akan melanjutkan spirit dari Paus Fransiskus, terutama dalam keberpihakan kepada kelompok lemah, termasuk dalam upaya membangun itu tadi jembatan peradaban tadi. Betul. Jadi bukan agama tidak dianggap sebagai tembok yang membatasi kita semua, Ya. tapi kita semua sebenarnya memiliki jembatan untuk saling dialog dan lain-lain. Jadi kita merespon dengan positif, termasuk saya kira momennya tepat karena memang belum lama ini Nahdlatul Ulama atau khususnya Gus Yahya saya kira mendirikan institut baru, lembaga baru namanya Institute for Humanitarian Islam. Yang di situ melanjutkan atau saya kira merumuskan gerakan-gerakan yang lebih sistematis mengenai humanitarian Islam yang sudah diusung oleh Nahdlatul Ulama sejak tahun 2017. Jadi tidak lama setelah Islam Nusantara sebenarnya. Karena kemudian setelah refleksi disadari bahwa Islam Nusantara itu itu dalam satu konteks mungkin relevan, tapi kita memerlukan satu konseptualisasi baru yang lebih luas, yang memiliki resonansi global lebih kuat. Karena Islam Nusantara itu kan menonjolkan partikularitas, keistimewaan, distingsi dari Islam Nusantara lah. Tapi kemudian ketika dibawa dalam diskursus global dia memiliki kelemahan. Nah, kemudian sejak tahun 2017 seingat saya, 2016 atau 2017, kemudian ada formulasi baru manifesto mengenai humanitarian Islam yang sekarang menjadi gerakan global dan saya kira menjadi tema utama dari kepemimpinan Gus Yahya hari ini adalah mengenai humanitarian Islam. Nah ini jadi pertanyaan buat saya, pesan kuncinya apa sebenarnya? Gus Najib, pesan kunci dari humanitarian Islam ini apa kalau mau disingkat dalam beberapa poin gitu? Karena saya masih berpikir apa sebenarnya menjadi perbedaan antara fikih hadroh humanitarian Islam, karena kalau saya lihat halakoh pun perdebatannya masih sangat dinamik sekali. Betul. Seperti apa ya? Jadi kira-kira kata kunci humanitarian Islam adalah bahwa Islam yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama itu merupakan agama yang kira-kira memiliki semangat untuk membangun dan menyelamatkan kemanusiaan. Sebenarnya kan bahasa aslinya itu bahasa Arab. Al-Islam lil insaniyah. Sebenarnya terma bahasa aslinya itu gitu, Al-Islam lil insaniyah. Jadi Islam untuk kemanusiaan. Tapi kemudian ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Islam for Humanity, menurut beberapa teman-teman yang native speaker di sana mengatakan ini kurang begitu tepat, nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman dan lain-lain, sehingga kemudian dipilihlah term yaitu sebagai translasi officialnya humanitarian Islam. Tapi semangatnya adalah kira-kira itu Al-Islam lil insaniyah. Jadi kita berjuang untuk Islam itu berjuang untuk kemanusiaan. Jadi dengan itu sebenarnya kita sedang menyelamatkan semuanya, menyelamatkan kemanusiaan. Memperjuangkan Islam adalah memperjuangkan kemanusiaan. Jangan memperjuangkan Islam itu lalu kita menarik batas-batas dan mungkin membangun justru pagar-pagar dan tembok yang tinggi terhadap yang berbeda. Kira-kira semangatnya itu yang ingin disampaikan. Dengan itu maka kita sebenarnya semacam menyampaikan pesan bahwa pesan keagamaan Islam itu pesan yang ramah terhadap semua agama. Dan kita mengharapkan ini akan memiliki resonansi global, Mas Haza. Jadi misalnya kontroversi misalnya ya ketika kita mengundang RSS dalam acara R20, betul. Misalnya kan gitu, itu kan ramai sekali orang mengatakan gimana ini KNU mengajak dialog dengan kelompok garis keras India yang melakukan persekusi terhadap komunitas Muslim di India misalnya. Betul. Kita ingin menyampaikan bahwa Islam di Indonesia Islam yang berkarakter kemanusiaan, yang merangkul keberbagaian. Dan kita waktu itu misalnya acara di Bali pembukaan R20 itu dibuka dengan tari saman. Tari khas Aceh. Itu digelar di katakanlah tanah Hindu, kira-kira gitu ya. Tapi tariannya Islam. Pulau, tariannya Islam dan itu forum dihadiri oleh semua pemimpin agama dunia untuk mengajarkan bahwa kita menjadi negara Muslim tidak harus kemudian mengeksklusi yang berbeda.
Jadi kemudian melalui wacana itu ingin kira-kira membuka dialog terhadap komunitas global, baik itu Hindu, baik itu Buddha, termasuk Yahudi, Kristen, Katolik, bahwa katakanlah agama kemanusiaan itu mungkin. Jadi kalau misalnya melalui proses dialog diharapkan misalnya mulai muncul katakanlah pandangan-pandangan keagamaan yang lain yang ramah dengan kemanusiaan, misalnya humanitarian Hindu. Humanitarian Jewish. Dan itu sudah terjadi. Misalnya dalam diskursus R20 misalnya mulai muncul orang-orang Yahudi yang mengkritik misalnya prinsip-prinsip superioritas Yahudi. Menarik sekali. Saya kira mulai menganggap bahwa kita harus mengkritik atau meninjau kembali ajaran-ajaran Yahudi yang saya kira mungkin problematik. Kira-kira begitu. Nah ini saya mau nyambung dari sini nih, karena sudah masuk tema Yahudi. Nah ini kan orang-orang sering kali nembak Gus Yahya. Wah Gus Yahya nih pernah ketemu Netanyahu. Wah ini kenapa kok NU buka hubungan dengan Israel. Itu gimana sebenarnya NU sekarang sedang melihat perkembangan genosida Gaza dan bagaimana NU menyikapi prospek resolusi konflik antara Israel dan Palestina. Saya kira seperti beberapa kali disampaikan oleh Gus Yahya ya di berbagai forum, bahwa Gus Yahya katakanlah pernah hadir ke Israel, melakukan kunjungan ke Israel dalam sebuah forum besar di Israel. Dari awal Gus Yahya memang mengatakan bahwa kenapa dia hadir ke sana adalah untuk memperjuangkan nasib Palestina. Ini seolah-olah memang paradok. Paradok. Jadi beliau berjuang untuk bangsa Palestina atau membela bangsa Palestina, tapi kenapa datang ke acara Yahudi? Itu. Nah, misalnya kan begitu. Betul, itu yang jadi ini memang seolah-olah paradok, dan ini menjadi strategi yang memang kemudian tidak banyak ditempuh oleh para tokoh Islam. Betul. Ini jalan sunyi, katakanlah itu ya, yang diambil oleh Gus Yahya, dan ini melanjutkan sesungguhnya apa yang sudah dirintis oleh Gus Dur. Kira-kira melakukan hal yang kurang lebih sama, membuka dialog dengan tokoh-tokoh Israel, kira-kira gitu. Kenapa begitu? Karena Gus Yahya meyakini bahwa di kalangan kaum Yahudi itu tidak tunggal. Betul. Tidak monokromik, tidak semuanya satu, tidak semuanya Zionis, kira-kira begitu ya. Jadi ada tokoh-tokoh Yahudi juga yang membuka dialog dan diskusi, termasuk yang reformis seperti yang tadi yang saya ceritakan, diundang ke R20, mereka bahkan mengkritik pandangan-pandangan mungkin mainstream ya, konservatif kaum Yahudi yang merasa dirinya sebagai the chosen one. The chosen one, sebagai orang yang terpilih yang saya kira memiliki mandat istimewa khusus dan lebih tinggi dari yang lain. Ternyata ada yang seperti itu. Dan itu kira-kira melalui acara-acara yang dihadiri Gus Yahya menyampaikan pesan itu. Pesan yang kira-kira kalau mau disederhanakan adalah pesan rahmah. Bahwa kita hanya bisa menyelesaikan problem-problem peradaban, termasuk Israel dan Palestina, kalau kita mengedepankan nilai yang utama yaitu Islam, rahmah. Rahmah artinya compassion. Jadi cinta kasih yang universal. Yang di situ bahkan kira-kira melampaui, kalau mau dibilang ya, itu diskursus mengenai keadilan. Jadi kalau kita berhenti pada diskursus keadilan, maka kita akan berhenti pada siapa yang paling tidak adil, siapa yang paling itu akan berkepanjangan. Jadi kita harus melampaui, kita harus membangun diskursus baru mengenai rahmah. Mengenai compassion. Jadi kalau itu dipakai, lalu kita akan memungkinkan membuka wacana baru dan kemungkinan-kemungkinan baru untuk perdamaian. Karena perdamaian basisnya harus rahmah. Kira-kira gitu. Tentu saja melalui proses keadilan melalui proses diskursus dan seperti yang dirumuskan di R20 itu, kira-kira kita memang harus melihat masa lalu yang pahit. Artinya bitter past mengenai masa lalu hubungan antara Islam dengan Kristen, dengan Yahudi, dengan Hindu, dengan Buddha dan lain-lain. Kita punya sejarah yang pahit, sejarah kekerasan masa lalu. Itu harus kita lalui. Harus kita lalui, harus kemudian kita melalui truth telling, harus melalui rekonsiliasi, lalu kita membangun kira-kira format hubungan yang baru yang saya kira lebih menjanjikan untuk
perdamaian. Ya. Mungkin kira-kira itu, saya nggak tahu kompleks tapi semoga cukup bisa dipahami. Ya, oke. Karena memang bicara soal mediasi konflik itu butuh memang ya eksplorasi konteks sosial, Eksplorasi politik. konteks sosial, betul. Kita nggak bisa dogmatik. Nggak bisa dogmatik. Kalau dogmatik ya sudah, kira-kira nggak ada pintu dialog. Iya, betul. Jadi pintu-pintu harus selalu dibuka mengenai membuka kemungkinan-kemungkinan lain, kemungkinan-kemungkinan baru, sehingga saya kira jalan baru untuk perdamaian atau meretas jalan baru itu sesuatu yang memang harus keluar dari pakem, harus keluar dari ortodoksi. Ya, makanya saya pikir krisis ini bisa membuka peluang banyak ya, diskusi antara rabi-rabi Yahudi dengan ulama Islam. Betul. Dan banyak yang sudah melakukan itu sepertinya. Sudah, betul. Pendekatannya juga macam-macam, ada mulai pendekatan fikih, ada mulai pendekatan akidah. Iya, ada yang juga yang politik begitu. Ada yang politik, menarik betul, sekali. Betul. Ini terakhir, Gus Najib. Ya. Bagaimana NU melihat Indonesia Emas 2045? Apakah optimis atau pesimis atau seperti apa? Dan kira-kira bagaimana NU berperan untuk itu? Sikap dasarnya saya kira optimis. Karena menghadapi masa depan saya kira memang jalan terbaik adalah optimisme. Tentu saja optimisme itu bukan optimisme yang kosong ya. Kita harus selalu menyertakan katakanlah skeptisisme dan kritisisme dalam berproses ya. Artinya melihat masa depan kita harus membangun narasi positif mengenai masa depan ya, termasuk Indonesia Emas. Saya kira itu bagian dari narasi yang ingin dibangun untuk masa depan, narasi positif. Tentu saja jalan menuju ke sana tidak mudah. Ya, kita sadar betul bahwa upaya untuk menuju Indonesia Emas itu harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang tepat. Jika kita keliru, jika kita saya kira tidak tepat memilih jalan, yang terjadi mungkin justru sebaliknya. Ya, Indonesia cemas, saya kira seperti yang disampaikan oleh sejumlah teman-teman yang saya kira sangat berguna mengambil perspektif kritis ya terhadap apa yang sedang dilakukan. Kita sih yakin memang Indonesia saya kira dalam konteks perubahan geopolitik sedang menempati saya kira posisi yang penting. Posisi yang unik. Kita sebagai salah satu negara katakanlah non-alignment movement yang kita tidak terlibat dalam blok-blok politik geopolitik, misalnya Amerika, Tiongkok dan lain-lain. Kita saya kira konsisten dalam garis itu dan kita saya kira dengan modal demografi besar ini saya kira memang memiliki kemungkinan yang besar makin lama untuk menjadi negara besar di dunia ini. Dan saya kira dengan distingsi tadi, distingsi Islam yang memang berbeda yang dengan kebanyakan ya. Islam di Indonesia itu kenapa berbeda? Satu, karena misalnya tidak banyak negara Islam itu yang demokratis. Ya kan begitu. Kita sejak tahun 98 paling enggak sudah mengadopsi sistem politik demokratis. Dan kalau kita bicara di dunia, tidak banyak negara muslim di dunia ini yang menerapkan demokrasi. Itu satu. Jadi itu kemudian menjadi menarik bagi ternyata Islam dan demokrasi itu bukan sesuatu yang antagonistik. Ya, seperti tesis awalnya Huntington misalnya ya bahwa Islam dan demokrasi itu tidak kompatibel. Kira-kira kan gitu. Betul. Tesis Indonesia menunjukkan saya kira diartikulasikan dengan bagus oleh Profesor Robert Hefner ya dalam buku Sivil Islamnya itu. Islam di Indonesia sudah membuktikan bahwa Islam dan demokrasi itu kompatibel. Misalnya itu satu. Yang kedua, Islam Indonesia juga punya karakteristik yang relatif peaceful. Ya, kita memiliki tradisi keagamaan yang relatif ramah terhadap perbedaan, kira-kira gitu ya. Kita merangkul perbedaan. Indonesia ini saya kira negara paling diverse di dunia, salah satu paling diverse. Dan Islam di sini tumbuh sebagai kekuatan utama dan sama sekali tidak menjadi ancaman. Jadi saya kira dengan modal itu sebagai negara dengan katakanlah demografi besar dan saya kira punya potensi menjadi kekuatan ekonomi besar juga di dunia. Kita sekarang katakanlah urutan mungkin 16 atau 15 di tingkat global. Tapi prediksinya kalau transformasi Indonesia ini bagus, mungkin bisa sampai menjadi negara kelima, keenam dunia. Kira-kira gitu ya. Betul. Ya, itu saya kira kan menarik, negara besar di dunia sekaligus negara Muslim dan demokrasi. Dan sekaligus peaceful saya kira menjadi wajah lain dari Islam yang sebelumnya saya kira diwarnai oleh kekerasan, darah dan mungkin amarah. Jadi kita itu Islam yang tersenyum ya Gus Najib. Kira-kira gitu, smiling of Islam. Smiling gitu. face of Islam. Oke, baik. Mungkin begitu teman-teman ngalir, akhir dari pembicaraan kita bersama Gus Najib. Semoga teman-teman Sobat Ngalir yang mendengarkan podcast ini mendapatkan banyak faidah. Dan silakan like, share, dan subscribe
kanal Department of International Relations UII Yogyakarta untuk mengikuti konten-konten menarik lainnya bersama narasumber kita yang spesial. Dan sampai jumpa di episode Ngalir berikutnya. Saya Hazami Valderobi dari studio rekaman Ngalir Departemen Hubungan Internasional UII mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.